tidak bersalah. Didi dinyatakan tidak bersalah dari tuntutan-tuntutan berat yang dilayangkan ke dia. Ini gila sih, menurut kalian gimana? Kok bisa dia dinyatakan tidak bersalah, guys? Ayo kita bahas di episode kali ini di Stripes After Dark. Oke, mungkin kalian tahu kasusnya Didi ini sempat meledak ya. Tahun lalu mungkin sekitar Oktober Novemberan lah. Dimana Didi itu ditemukan di rumahnya dia, kalau nggak salah di New York, itu kan dengan ribuan botol baby oil. Juga ditemukan banyak banget asbak Bali. Kita juga sudah pernah bahas di video ini. Kalian kalau mau lihat cerita originalnya pada saat itu tahun lalu saat meledak-meledaknya pertamanya. Nah, sekarang kita tuh akan fokus di hasil pengadilan dia yang beneran. Jadi kemarin tuh mungkin cuma sidang hearing atau maksudnya sidang awal-awal lah, di mana pengadilan itu akan menerima semua bukti-bukti yang dimasukkan oleh dari kedua sisi, yaitu sang penuntut dan satunya yang dituntut. Nah, itu terjadi pada kemarin, yaitu sekitar Oktober, November, Desember lah. Nah, yang sekarang terjadi guys, itu tuh adalah sidang sungguhannya, di mana mereka tuh memutuskan bersalah atau tidaknya si Didi ini. Jadi pengadilan yang sungguhan ini telah berakhir pada kemarin tanggal 2 Juli 2025. Proses sidang ini kemarin berjalan selama 10 minggu. Nah, dan berakhir di tanggal 2 Juli. Jadi sebagai pengingat ya guys, kasusnya Didi ini awalnya kan tadi kayak ditemuin banyak sekali baby oil, ditemukan banyak asbak Bali, lalu ada muncul puluhan, mungkin sampai seingat aku sampai ratusan ya, mungkin seratusan kalau nggak salah. Itu tuh cewek-cewek, nggak cuma cewek, laki dan perempuan itu melayangkan tuntutan ke Didi ini kalau Didi itu pernah antara memperkosa mereka atau memprostitusikan mereka, atau kalau enggak itu pokoknya diancam yang enggak lah. Pokoknya banyak sekali tuntutan-tuntutan yang dilayangkan pada Didi ini dari awal. Nah, setelah sidang 10 minggu ini akhirnya Didi dinyatakan tidak bersalah atas tuntutan-tuntutan yang berat hukumnya. Tapi belum selesai nih. Tapi dia itu tetap dinyatakan bersalah atas tuntutan-tuntutan yang hukumannya itu ringan guys. Jadi tuntutannya itu yang saat ini dianggap oleh sidang atau di pengadilan itu ada 5. Nah, yang 3 ini itu tuh yang berat-berat. Pemerasan, perdagangan seksual, dan hitungan hukumannya itu kalau benar-benar bersalah itu bisa penjara seumur hidup. Sedangkan yang 2 ini yang dijatuhi bersalah itu tuh adalah tuntutan-tuntutan yang ringan, yaitu dia itu dinyatakan bersalah atas tuntutan menyediakan transportasi untuk orang-orang antar negara bagian di Amerika untuk tujuan prostitusi. Jadi dia itu dituntut karena dia itu memberikan fasilitas transport ya untuk dalam tanda kutip PSK yang melewati negara bagian di Amerika. Jadi di Amerika itu kan ada negara bagian ya guys, atau states, ada New York, ada California, ada banyak banget lah. Nah, mereka ini dia ini dituntut untuk mentransportasi PSK antar negara bagian. Secara hukum Amerika itu ilegal. Nah, menurutku di sini Didi ini ya lumayan menang lah ya guys, menang telak karena dia luput dari tuntutan-tuntutan yang hukumannya itu seumur hidup dan berat-berat. Nah, untuk tuntutan yang dinyatakan bersalah itu tuh hukumannya maksimal itu 20 tahun. Tapi para ahli hukum di Amerika itu memprediksi kalau si Didi ini akan cuma dapat tuh kira-kira 4-5 tahun aja penjaranya. Bahkan nih dari sisi pengacaranya Didi itu tuh mereka pada meminta ke hakim untuk memutuskan hukumannya itu paling cuman 21 bulan maksimal atau nggak sampai 2 tahun nih. Kalau bener-bener cuma 21 bulan, itu tuh paling tahun depan tuh dia sudah bebas guys. Gimana menurut kalian? Apakah Didi ini layak dihukum yang lama 4-5 tahun atau cuma 2 tahun aja sudah cukup lah? Atau mungkin kalian mikir, oh Didi ini sangat-sangat bersalah sehingga dia itu layak untuk dihukum seumur hidup. Menurut kalian gimana? Komen yuk. Nah, selama persidangan, jaksa penuntut yang menuntut nih, yang menyerang Didi itu tuh menghadirkan 34 saksi kunci yang termasuk polisi, mantan karyawan Didi,
dan mantan-mantan pacar Didi seperti Casey Ventura. Nah, Casey ini sampai benar-benar harus bersaksi ya, dia itu menjadi saksi kunci dalam keadaan hamil dengan pasangan dia yang baru saat ini. Nah, Casey ini menceritakan cerita-ceritanya, mungkin kalian juga pada tahu dari kasus-kasusnya Didi dari awal, dia itu juga sudah bercerita kalau dia tuh dipaksa untuk mengikuti pesta seks yang memakai narkoba. Jadi nggak cuma pesta seks biasa ya, tapi pesta seks yang memakai narkoba. Mungkin supaya lebih gitu ya, lebih gak stop 2 hari 3 hari seminggu non-stop. Memang Didi ini ya sangat-sangat liar gitu imajinasinya ya. Jadi kalau kalian tahu salah satu YouTuber terkenal yaitu Stephanie Shou, ya kan? Stephanie Shou ini kayak YouTuber terkenal yang suka bahas-bahas tentang horor, tentang cerita-cerita seram dan juga cerita-cerita kriminal-kriminal dari seluruh dunia. Subscriber dia tuh jutaan lah, dia tuh besar. Dia itu sampai datang ke New York untuk kayak menjadi saksi, atau kalau nggak salah dia itu kayak meliput apa yang terjadi di sidangnya Didi ini. Dan yang menakutkan guys, si Didi ini menunjuk ke arah Stephanie Shou ini dan dia mengatakan I know you. Nah, ini membuat banyak orang tuh takut akan keselamatannya Stephanie Shou, karena memang Stephanie Shou ini di TikTok dan YouTube ini viewernya gede banget dan dia tuh sudah berkali-kali membahas tentang kasusnya Didi, dimana dia tuh ya memojokkan Didi lah, dalam arti dia kayak ngomong Didi ini bersalah dan lain-lain gini gitu, dan Didi ini ngomong sama Stephanie Shou, I know you, dan banyak sekali orang-orang di internet tuh takut akan keselamatan Stephanie Shou karena si Didi tahu siapa Stephanie Shou sekarang, sudah lihat, dan mereka tuh takut sekali kalau Didi ini akan kontak orang-orang bayarannya untuk ngapa-ngapain Stephanie Shou. Mungkin bisa atau diapain, diancam, di blackmail. Ya kita doakan lah supaya nggak ada yang terjadi ya sama Stephanie Shou. Nah, ada juga salah satu PSK atau penari striptis pria yang bernama The Punisher, atau nama aslinya itu Sharey Hayes. Nah, di Punisher ini cerita lah di pengadilan kalau dia itu dulu sering dibayar sama Didi untuk bertemu dia di rumahnya, di mansion-mansionnya, atau di hotel-hotel mewah untuk bertemu dengan Didi dan si pasangannya yaitu Casey Ventura pada saat itu untuk melakukan hal-hal tidak senonoh. Seperti kayak dia itu mencontohkan pemakaian baby oil. Jadi ternyata baby oil ini benar-benar dipakai guys dalam freak offs dan pesta-pesta seks itu. Caranya mereka tuh memakai baby oil ini pada saat sebelum melakukan hal-hal itu. Jadi mereka suruh telanjang, habis itu baby oilnya itu disuruh pakai di yang The Punisher-nya ini. Terus si Casey Ventura, pacarnya Didi sendiri, itu juga disuruh pakai baby oil. Sedangkan si Didi ini cuma ngeliat. Nah, jadi si Didi ini memang ada anehnya ya, bukan aneh lah, kayak dia tuh mungkin suka melihat pacarnya sendiri atau pasangannya sendiri itu dianu-anu sama orang lain. Menurut kalian gimana? Nah, ada juga penari go-go dancer, yaitu itu sebutan lain untuk penari striptease atau penari pole dance yang di klub-klub di Amerika, bernama Belen Ronda Campesino, yang mengaku dia ini pernah di spike, minumannya tuh di spike tuh kayak dikasih narkoba atau diracun sama Didi dan teman-temannya di klub tahun 2006, sehingga dia itu nggak sadar dan tiba-tiba bangun itu dalam keadaan ya katanya ya pokoknya keadaan yang tidak berbusana lah mungkin ya. Nggak cuman itu, tapi saksi-saksi kunci lain bahkan termasuk selebriti itu juga ikut menuntut Didi guys. Bahkan salah satu produser musik Didi, jadi Didi ini kan punya perusahaan musik ya kalau kalian ingat. Nah, salah satu produser musik yang bekerja di perusahaan Didi itu juga menuntut Didi dengan tuntutan kekerasan seksual, terus juga prostitusi. Dalam arti produser musik ini disuruh jadi prostitusi, ngerti ya? Bukan dia disewakan prostitusi, bukan, tapi dia ini disuruh jadi berarti prostitut, atau dia itu dibayar untuk melakukan hubungan seks sama orang-orang nggak dikenal. Nah, terus dari sisi pengacara atau yang membela Didi ini gimana sih? Dari sisi pengacara yang membela Didi ini, mereka nggak memanggil saksi kunci sama sekali. Jadi dia tidak memanggil saksi sama sekali ya. Tapi dia tuh kayak selalu mengungkapkan poin dimana kalau semuanya ini cuma dilebih-lebihkan. Ini tuh sebenarnya kasus ya kesenangan pribadi, seks-seks, pesta seks yang katanya pengacaranya itu banyak terjadi di kalangan selebriti di Amerika lah, kota-kota besar. Ini hal normal ya, nggak perlu sampai ke pengadilan. Tapi karena banyak orang yang katanya membenci Didi, yang nggak suka sama kesuksesan Didi, mereka tuh mau Didi jatuh dan dipenjara.
Padahal aslinya apapun yang dilakukan Didi ini sebenarnya nggak ilegal katanya dan cuma dilebih-lebihkan supaya Didi masuk penjara. Tapi pengacara Didi ini yang melindungi Didi itu juga ikut berkata mereka setuju kalau Didi ini mungkin orangnya itu suka kasar. Suka memukul orang, kayak dia tuh yang menginjak-injak dan memukuli mantan pacarnya Casey Ventura yang ada videonya di depan lift yang kalian bisa lihat. Nah, mereka mengakui kalau Didi ini orangnya kasar dan mungkin kalau mau tuntut ya tuntut aja atas kekerasan fisik, assault, jangan kekerasan seksual apalagi prostitusi yang hukumnya itu bisa seumur hidup. Nah, setelah Didi diputuskan bersalah atas dua tuntutan itu yang mentransportasi, memberikan transport ya untuk prostitusi, itu tuh para pengacara Didi itu mengajukan untuk ada uang tebusan. Sudah nggak usah dipenjara, kita bayar aja uang tebusannya yaitu $1 juta atau sekitar 16-17 miliar rupiah lah kalau dirupiahin. Tapi sama hakimnya itu tuh dia berkata kalau Didi ini berbahaya kalau dilepas sekarang. Karena kalau Didi ini ditebus dan dia dilepas dari penjara sekarang, hakim pun tuh takut kalau Didi ini akan membalas pada orang-orang yang menuntut dia, yang menyerang dia selama kasus persidangan ini berjalan ya kan. Didi ini memang diakui lah koneksinya dia itu ke geng-geng ya toh. Ya pokoknya dunia-dunia gelap kayak gitu pasti ada lah. Jadi kalau Didi ini keluar sekarang dan dia marah, dia tuh bisa hire atau membayar orang-orang untuk orang-orang yang menyakiti dia. Nah, kapan sih sidang putusan? Sidang putusan itu akan terjadi pada tanggal 3 Oktober 2025. Jadi masih kalau dihitung dari sekarang tuh masih 3-4 bulanan lah ya dari sekarang. Dan kita tunggu aja apakah hukuman yang akan dijatuhkan buat Didi ini. Apakah cuman dalam 2 tahun hukumannya? Atau 4-5 tahun, nah antara dua itu sih nggak mungkin seumur hidup karena yang dinyatakan bersalah itu ya maksimal paling cuman 4-5 tahun lah menurut prediksi orang-orang hukum Amerika. Oke guys, mungkin gitu aja cerita update tentang Didi, kasusnya Sean Diddy Combs yang episode kali ini. Mungkin nanti kita lanjut lagi di Oktober kalau memang beritanya nanti hot-hot lagi. Tapi untuk update-nya sampai sini dulu. Kalau kalian suka sama episode-episode kita di mana kita membahas tentang kriminal-kriminal yang lagi hot di dunia ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you next time di Stripe After Dark.